Sebelumnya kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi monggo silakan ngopi, yang mau ngeteh, yang bawa permen itu dibagi-bagi permennya, ngemut-ngemut permen dulu ya, ngemut yang ada ya, yang mau kipas-kipas monggo kipas-kipas. Kalau dengkulnya kakinya mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau blonjor silakan blonjor, yang mau nyender silakan nyender. Saya ingatkan, bersandarlah kepada sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah gep ya. Monggo silakan. Monggo boleh. Tidur gak boleh. Boleh, yang penting hatinya melek. Mungkin tidur lagi. Nah, monggo silakan santai aja. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, tidak didengarkan boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan tidak enak di kuping, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP, monggo boleh. Wong kuping-kupinge dhewe. Alhamdulillah. Ngono dibikin enak, pokoknya semua baik. Semua jadi baik. Iya, pokoknya ngaji semua dibikin baik. Iya. Bahagia. Enggak usah dijelek-jelekin. Emang udah. Itu aja kok repot. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan aw fakiron fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Enak ya, baca Qur'annya enggak usah belagu lah ya, yang penting pas. Belagu kalau nggak pas enggak enak juga ya. Tanya dulu. Yang pas. Ya ayyuhalladzina amanu seperti biasanya ya. Apaan? Ya, saya ayyuhalladzina amanu pasti wahai orang-orang yang beriman. Kita kembali dipanggil. Yang manggil siapa? Allah. Pak Warto. Jadi dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Suruh apa ini? Kunu. Jadilah kamu sekalian. Jadi apa? Qawamina, orang-orang yang menegakkan bil qisti, keadilan. Jadi orang beriman disuruh apa itu? Menjadi orang yang adil. Adil lawan katanya zalim. Terus syuhada, menjadi saksi. Lillahi semata-mata karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Sama diri sendiri juga harus adil. Itu pinter repol ya. Siapa dulu? Guru-gurunya. Ya, iya siapa dulu. Sama diri sendiri adil. Awil walidaini, kepada ibu bapak juga harus adil. Baik ibu bapak sendiri mau kandung atau ibu bapak mertua. Iya kan ibu bapakmu juga.
dia yang menikahkan kamu. Ya kan, kalau nggak dinikahkan kan nggak punya mertua. Iya. Wal akrobina, dan adil kepada sanak kerabat, sama Pak D, Pak L, ya. Baik Pak D, Pak L dewe maupun Pak D, Pak L suami. Adil lah. Pak D, Pak L dewe nek silaturahmi bali disangoni. Sama Pak. Pak D, Pak L suami ya kalau silaturahmi bali di Sangoni. dibelehne. Pedes. Nah, ngono. Titik. Iya. Dia pedes. Kalau nggak ada keduanya kan nggak ada suami. Kalau nggak ada keduanya juga nggak ada Istri. Iya. Kalau nggak punya mertua apa punya suami itu? Jomblo. Ah iya, jomblo. Jomblo. Enak ya Bu ya. Dah. Iya kunggonian. Jika lo ataupun jika mereka kaya sekalipun dia kaya, Disangoni juga. adil. Disangoni. Au fakiron, dia miskin juga kita tetap adil. Kira orang kaya disanjung-sanjung, ya, yang fakir. Diemin. Mertua miskin. Ya kan, kalau yang miskin, ya, ora panek di reken, panek sugih. Dikareti Pak. Wih, penjilat. Dikareti. Dieretin. Ah iya itu, eretannya itu. Orang miskin harus dieret apanya? Ah, iya. Daging. Gara-gara begitu terus tidak adil. Banyak kan gitu. Ya, fallahu, maka Allah itu aula bihima, lebih utama dari keduanya. Jangan bedakan itu. Harus karena adil karena Allah. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa Nafsu. Jangan teman. Kalau saya sugih nafsu banget. Kalau saya melarat, oh, serap benar. Iya, suka semuanya nih. Nek sing sregep ngekeki, wah, apik banget. Nggih. Sing arang-arang ngekeki, Ora di Direken. dicuekin. Wah, enggak ya, radit udah. Orangnya datang Iya. pakai baju biru. Nek sing biasa ngekeki didatengi terus, nek ora biasa ngekeki diundang ya mau teko. Wangi teko. Nggih ta? Kok dongkring. Ora ngekeki. Mana? Dongkring. Jadi para tatabiul hawa antak dilu, maka jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berbuat adil, maksudnya gitu. Itu adil. Wa intalu, dan jika kalian berbalik auto ridu atau kalian berpaling enggan gitu, berbalik artinya nggak mau berbuat adil, nggak mau memberikan kesaksian yang benar, itu ya menjadi saksi palsu misalnya ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena dia adalah bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kalian perbuat, khobiron, maha memperhatikan, maha teliti. Paham? Apaan? Ya begitu pokoknya. Sama saudara, sama istri. Jadi intinya orang beriman diperintah supaya Adil. apa adil itu? Loh,
Adil itu Pak, kalau orang punya istri 2 ya, kalau yang tua belanjanya 500.000 sehari ya, yang muda 500.000. Yang tua dikasih cuma sehari 500.000 dan yang muda 1.000.000. Jadi seolah-olah adil itu kudu Bodoh. Kalau yang tua dikasih kerudung kuning, yang muda juga Kuning. kalau bahannya sutra yang tua, yang muda juga Sutra. Kalau yang tua mobilnya Cherry, yang muda Pajero. Pajero. Wah itu adil lah, itu adil ya. Panas Pajero Pak. Jadi adil kayak bodoh. Kalau yang tua rumahnya madeg ngetan ya. Yang muda juga harus Ada paduan. adil itu tidak begitu ya. Adil itu tidak begitu. Jadi ada kaidah mengatakan gitu. Wa doa sayin fi mahalihi fahwal adlu. Ya, wa doa sayin itu meletakkan sesuatu. Nah, wa doa sayin fi mahalihi pada tempatnya bahwa adlun. Itu dia yang disebut adil. Ya kan? Adil itu begitu. Ini punya anak 2, yang satu SMA, yang satu SD misalnya. Nah, kalau yang SMA 100.000 sangunir, yang SD juga harus 100.000. itu adil. Banyak Pak. Sebenarnya kan ya, iya SD kayak sama 100. Kalau yang SMA dikasih sama 100 wajar, karena kebutuhannya lebih banyak. Kalau SD kayak 10.000, ya kan? Itu tuh namanya adil, itu tidak harus sama. Punya istri 2 ya harus adil. Istri tua anaknya 4. Istri muda belum punya anak, ya kan? Nah, kalau yang tua itu kasih belanja 1.000.000 wajar. Anaknya Nah, Pak. yang muda 1 sampai cukup. Kalau 100 Pak, malah nggak masak, orang nggak punya anak. Ada suami yang kalau giliran, ya kan? Beli aja nasi padang paketan 11.000. 3 kali makan. 3 kali makan 33, masih sisa 67 kan, ditabung. Jangan bener. Loh, ada yang guyon. Main aja. Skincare-nya belum. Jadi adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang mahal skincare-nya mana sih? Ya, kalau pakai sepatu di mana? Kaki. Nah, pakai sepatu yang leher. Ya. Itu adil itu begitu. Ya, ini nanti dipraktekkan. Lawan katanya adil, zolim. Terus zolim itu apa? Wado asain fi ghairi mahalihi fahuwa zolimun. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Dan ini selamatan ini bapaknya. Ini lumbung ini apaan ya? Ini orang mau bagi berkat. Ini belum Pak. Ya kan? Ini dia. Ini meletakkan sesuatu pada tempatnya enggak? Biasanya kalau selamatan begini nih. Satu ini. Kita ayo bawa anak. Berkat dibagi. Pak, ini kurang 1. Ada yang gitu ya? Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Pengalaman. Iya gitulah. Kalau naruh kacamata di mana? Di mata. Kalau naruh kacamata di sini? Bukan pada tempat. Gaya-gayaan.
itu. Gaya-gaya. Gaya kadang-kadang gaya kocok-kocokan di sini gitu kan. Bangun. Mbak Is nyariin kacamata. Udah gitu ngomel-ngomel lagi. Iya kan sama anaknya. Kacamata di mana? Kan doling banget. Orang diomelin. Taunya di mana? Nah, iya, padahal salah naruh. Siapa itu? Ya, siapa aja boleh. Ada yang ngomong saya. Besok lagi jangan gitu, taruh sini. Kalau udah nggak dipakai kan suka ada wadahnya juga dong. Ya, gitu. Naruh HP ya di tempatnya, biasanya kan ada dompetnya. Naruh HP ngisor bantal itu loh. Sindian. Ntar kalau kena radiasi, ya kan, tengleng. Itu ada naruh HP di ngisor bantal. Saking apanya itu? Saking senengnya. Adil berapa? Iya. Aku malah tak beli tapi. Jadi gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti. Orang yang beriman itu harus menegakkan keadilan. Harus adil. Kalau menghukum ya yang adil, membuat keputusan yang adil. Gara-gara nggak adil itu sekarang jadi repot gara-gara nggak adil ya. Kan kita punya anak dua misalnya, ya wis pada dewasa lah. Ini yang tua, ini yang muda, yang adiknya itu kakaknya. Gara-gara nggak adil, zaman sekarang itu malah yang bikin darah tinggi itu bukan kambing, bukan. Saya biasa makan tengleng, makan tongseng, makan sate itu mesti kambing saya. Sapi nggak begitu suka. Makanya kalau Idul Adha itu, Pak Warto apa ini? Sapi apa kambing? Pedus. Oh, gendeng kape apa nih kayak gitu. Nah ini Pak Warto gimana? Pak Warto apa? Kambing. Sapi apa? Coba tuh. Ini kan murid kurang ajar. Gurunya jelono kambing. Enggak, Pak. Waduh, kambing kan ada. Nah itu. Jadi gini. Katanya kan kalau makan dari kambing darah tinggi. Justru sekarang tuh banyakan yang darah tinggi kebanyakan makan tempe. Malah. Iya nih, buktinya nih. Ya udah. Ini kakaknya, Enggak usah makan tempe. ini adiknya. Ya. Ya kalau orang tua biasanya ya Tapi kakaknya ngalah lah. Gitu ya. kebanyakan tempe budek. Kakaknya ngalah. Gitu makan bareng. Adiknya Budek kan. dikasih Chicken. gulai kambing, kakaknya gulai tempe, makan bareng. Kambing, kakaknya ngelirik. Nah, ya pokoknya yang gede ngalah. Besok lagi masak lagi. Adiknya Cumi, sate kambing. Nah, itu kakaknya telur. kakaknya sempol. Sate apa? Adik ya. Enggak, besok lagi. Adiknya tongseng kambing. Ini sop tahu. Begitu ketiganya kok. Piringnya dibuanding permen. Yang tempo. Darah tinggi. Alasannya apa? Adik gua dikasih daging terus, aku tempe terus. Tempe yang bikin darah tinggi itu. Bukan tempe Makanya budek. aku rapat kata loh. Pak jangan makan daging kambing mulu, udah tua. Enggak, aku yang mangan. Biasa kalau di pengajian ngasih kembuli itu mesti pakai paha kambing. Aku kebayang tempe. Iya kan? Yang darah tinggi siapa tadi? Tempe. Ayo makan tempe. Yang kambing santai-santai aja. Iya karena ngambek. Enggak itu begitu. Saya juga tempe terus budek Pak ini. Gara-gara apa? Gak adil, bukan adil dong, ya kan? Kalau adiknya makan kambing, daging yo, Asik. daging gitulah. Tapi enggak Pak, enggak tega lah. Hah? Enggak gitu. Ah, iya, Adil kan gado-gadonya. bener. Cara yang gede.
Jadi itu adil. Itu kalau membuat apa keputusan yang adil. Apa aja yang adil. Bil qisti syuhada alillah. Kalau jadi saksi ya karena Allah. Jadi saksi yang adil. Makanya kalau nikah itu saksi yang adil. Nah yo, nah ora. Iya, kalau iya, enggak. Tuh. Walaupun terhadap diri Sendiri. walau ala anfusikum diri harus adil. Betul enggak? Lagi punya duit banyak. Jangan pelit. Jajan. Sama diri sendiri aja pelit. Ini apalagi yang Jajan di mall. jajan. Lagi aja yang bukan mangan enak. Sambil bawang, Pak. Duitnya lagi banyak orang bawang. Sambil bawang. Enggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang cuma makan nasi pakai garam, campur daging, nambah. Dagingnya. Iya. Tengkleng. Itu ya. Sama diri sendiri harus Adil. Baru-baru. Tuh. Kalau lapar ya, Makan. kalau haus ya, Minum. ayo ngomong. Haus kayak rawleh minum. Tuh. Sampai suwe. Ya kan? Santel. Kalau tidur pengen anget ya, Selimutan. limutan, udah ada. Gak punya selimut. Cari. Enggak punya. Oh ngono ae. Repot. Ya, sama kedua orang tua Adil. sama saudara-saudara dekat juga yang adil sama ponaan sama siapa. Inayakun gonian walaupun itu orang kaya, sama orang kaya adil, sama yang enggak ya adil. Bodoh. Dijak wong sugih ya gelem, dijak wong sing ora sugih ya gelem. Dijak rabi sing sugih ya gelem. Dijak rabi karo sing ora sugih ya Megah. wegah itu. Wegah itu. Gayane wegah. Kamu kan malah suke dan. Ya. Intinya kita adil sama siapa saja. Ya. Fallahu aula bihima. Sesungguhnya Allah itu lebih diutamakan, Pak. Semua dilakukan karena Allah. Adil karena jadi saksi karena Allah. Pala takbir tabiul hawa antak dilu jangan hanya gara-gara kesenangan ya. Condong tuh hawa nafsu condong masya Allah. Ya, sama siapa aja baik. Baik kok milih-milih. Baik kok Milih-milih. berteman kok Milih-milih. kabeh sahabat. Bersaudara. Sing sugih ya diapiki, sing ora sugih ya Diapiki. sing tuwa diapiki, sing nom Diapiki. janda-janda juga didekati. Yang Duda-duda di dekat. yang muda, yang tua juga. Yang muda. Deketin yang muda dulu. Yang tua. Karin dong, Pak. Siapa tuh? Pak Karin. Dah. Wala tatabul hawa anta dilu. Wa in tawu atau ridu kalau kalian berpaling berbalik artinya tidak berbuat adil, enggak mau jadi saksi dengan adil. Neda fainaluha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah itu terhadap semua yang kau kerjakan maha teliti, maha kita itu diawasi terus disoting. Hati-hati, ada roket. Iya. CCTV. Nanti ketemu munkar. Nanti. Iya, hati-hati ya. Nah ini nanti kita ambil hikmahnya. Paham ya? Iya. Insya Allah diamalkan. Oh iya. Ayo, Dil. Ilmu iku kanthi laku. Ora mung didung dongeng-dongeng. Jadi ilmu itu harus dilakoni, bukan cuma dicerita-ceritakan. Semampu. Semampu. Kalau kuat ya
Kalau nggak kuat didorong alon. Alon. Nah, yang penting tekan. Pinter lah. Makmur. Didorong alon. Alon. Nah, nek banter kenapa? Nek kuat ya sing banter. Nek ketua ya aku nih alon-alon dorong. Sami Ora ora banter. Sami itu lho. Sami Pak tua. Sama Dio. Sami. Pinggulnya. Ayo ayat berikutnya ya. Udah lepas. Ben wira wis iso cara Jawa saiki. Bilang. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman aminu billah. Pertama iman kepada Allah. Itu iman apa? Tasdik bil qalbi, iqrarul bil lisan wal afalu bil arkan. Orang mung sekedar percaya iman itu. Hatinya harus membenarkan sidik. Ikrar bil lisan. Diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Afalu bil arkan diperbuat dengan seluruh anggota. Artinya apa? Berjamaah. Kenapa? Ada 3. Ada hati, lisan dan perbuatan. Hati, ucapan dan perbuatan menjadi satu. Ono atine ngalor, lambene ngidul, perbuatane ngalor Ngidul. wis gendrak benar. Jadi gitu, harus membenarkan. Ya, kalau sekali Allah tetap Allah. Aminu billah, beriman kepada Allah. Wa rasulihi, juga iman kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang diturunkan kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad, kitab apa? Al-Quran. Iman. Membenarkan hatinya, lisannya mengucapkan, udah diamalkan, mbok. Ya, gitu, makanya harus paham, harus mengerti. Kalau nggak mengerti takutnya nanti salah. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan beriman juga kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dulu ada Suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu kitab-kitab yang diturunkan Rasul. Iman. Wa may yakfur billah, siapa saja yang kufur kepada Allah, wal malaikatihi, kufur ingkar terhadap malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kufur mengingkari kitab-kitabnya, wa rusulihi, ingkar kufur kepada rasul-rasulnya. Jadi kalau iman sama rasul itu kulun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min, jangan membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang itu. Artinya yang tadi dibaca la nufarriqu baina ahadin min rasul-rasulnya, makanya bentuknya jamak. Ya, wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, beriman juga dengan hari akhir, hari yang lain. Artinya setelah ada hari kehidupan di dunia, ada kehidupan yang akhir yang lain. Tapi dunia ini nanti ada barzakh, ada kehidupan akhirat. Nah ini yang kadang-kadang di sini mentok kita. Ya, ini dulu kita ambil hikmah dulu. Ibu percaya ada hari akhirat? Percaya. Percaya. Benar?
tenane. Ya percaya tapi nggak Gimana? Ini Bu ya. Kita sekarang ada di mana? Di dunia. Di Dunia. dunia. Sebelumnya? Di alam Rahim. Sebelumnya pernah di alam dunia? Belum. Sebelum di dunia di mana? rahim. Sebelum rahim? Alam arwah. Alam arwah. Sebelum alam arwah? Belum di Bersama Allah. Karena kita berangkatnya dari Allah. akan kembali. Kepada Allah. Jadi begini. Kita ini sekarang sedang dalam perjalanan. Sekarang udah nyampe mana? Dunia. 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 Cakep, keren. Percaya nih orang-orang beriman, mukminat semua. Buktinya bisa jawab. Dulu sebelum dunia diciptakan, semua alam belum diciptakan. Yang ada apa? Kosong. Nggak ada apa? Nggak ada Pak. Terus langit. Nggak ada sebutan apa-apa. Allah pun nggak ada. Malaikat nggak ada. Surga nggak ada. Neraka nggak ada. Iya benar. Nah, yang ada zat wajibul wujud, yang belum ada sebutannya, karena belum menciptakan apa-apa. Itu ada alamnya. Baru nanti diciptakan alam lagi, ya kan? Nah, di alam itu juga baru ada sebutan. Nur, bentuknya cahaya. Cahaya dari siapa? Zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Baru ada nur. Nah, disebut nur Allah. Baru ada alam lagi. Ada nur. Dari nur itu sangat indah sekali sehingga dipuji-puji, sehingga nur itu disebut nur. Tuh tahu. Nur Muhammad sallallahu. Baliknya la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah Mafi Qalbi Ghairu. Apa mafi qalbi ghairullah? Tidak ada di dalam qalbuku selain Allah. Yang ada di qalbuku hanya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah buatku. Dan tidak ada di dalam qalbuku selain Allah. Nah, sekarang jujur, di dalam kalbu ada apa aja sekarang? Ada duit, ada apa lagi? Mulai ku gambleh lambene apa? Jadi itu Bu, oke ya, nggak apa-apa. Yang penting paham. Baru nanti ada alam namanya alam arwah. Di alam arwah itulah mulai diciptakan ada alam namanya alam malakut. Alam malakut itu alam goib. Makanya kita alladzina yu'minuna, mulai ada harus beriman kepada yang goib. Alam goib itu disebut alam malakut. Di situ ada malaikat, ada jin, semua yang tidak bisa ditangkap oleh indera di situ. Termasuk ruh kita. Ruhnya jenengan sama saya dulu ngumpul jadi satu dulu. Berangkatnya aja yang nggak bareng. Umur sama saya berangkatnya duluan saya, tapi dulu di sana bareng. Tapi nggak kenal ya? Ya? Nggak kenal. Dulu di sana. Ya, nggak pernah pusing, nggak pernah ngupaini urusannya wong bareng, nggak pernah. Plak. Udah ya. Nah, kemudian nanti dari alam malakut diturunkan. Ada satu alam namanya alam Jabarut. Baru alam Nasut. Alam Jabarut itu alamnya ulul albab, akal. Akal ini ada, tapi nggak kelihatan masih. Nah, baru di alam Nasut, ini alam fisik, di mana semua bisa dilihat dengan mata kita, bisa didengar oleh telinga. Paham ya?
Jadi kita sekarang ada di alam apa namanya? Nasut. Dunia ini alam nasut namanya. Jadi ada matahari, ada bulan. Nasut itu semuanya alam fisik yang bisa ditangkap oleh indera. Panca indera bisa didengar, bisa diraba, bisa. Paham ya? Jadi kita sekarang ada di alam apa? Nasut. Oke, ini dulu. Saya bisa melihat umur, bisa membedakan ini. Karena apa kelihatan alam fisik, alam matahari, apa semuanya alam nasut. Ini kita di alam nasut. Dulu berangkatnya dari alam arwah, alam Malakut. dari malakut, setelah malakut jabarut, setelah jabarut nasut. Kita sekarang mau kemana? Akhirat. Karena aku kembali kan. Ya, kembali. Itu kan yang disebut akhirat tadi kan. Iya. Nah, sekarang dari sini mau kemana? Mau ke alam barzah. Barzah. Lagi apa ke kubur? Barzah itu bagian dari alam Alam malakut. alam malakut. Alam malakut, Pak. Kita nanti dari sini kan awalnya nih. Misalnya yang paling dekat mana nih? Yang paling dekat Bandung. Ya. Misalnya kita berasal dari Bandung, yang dekat aja. Terus kita mau berangkat ke Jakarta. Dari Bandung mungkin ya. Terus ke Purwakarta. Mungkin ya, lewat sana ya. Dari Purwakarta ke Cikampek, dari Cikampek Jakarta. Terus kamu balik ke Bandung. Dan Jakarta kemana dulu? Cikampek dulu. Dari Cikampek baru baru ke Bandung. Nah, dulu kita dari malakut. Dari sisi Allah, ya. Dari sisi Allah kan kita. Ya. Makanya kan innalillahi wa inna Ilahi rajiun. sesungguhnya kita itu milik Allah, berangkatnya dari Allah. Berjalan terus sampai ke alam dunia ini, nanti kita kembalinya kepada terus kita dipindah ke satu alam namanya alam malakut, alam jabarut, alam nasut. Nah, sekarang kita mau kembali kemana dulu? Dari nasut ke jabarut, dari jabarut ke malakut, dari malakut kembali ke Allah. Namanya alam lahut. Oke, jadi lahut, malakut, jabarut, nasut. Ini kita bicara akhirat. Katanya beriman sama akhirat. Kita sekarang ada di mana? Dunia. Mau kemana? Mau ke Jabarut. Ke akhirat kan? Iya. Nah, berangkatnya kan ada fasenya. Makanya dari sekarang, selama kita di dunia, ini kita adanya kan di alam namanya alam. Ini tolong diperhatikan serius. Ini nggak bisa kalau hati nggak bersih, pikiran nggak jernih, jangan bercabang kalau mau itu. Ini kita bicara hal-hal yang kita nggak kelihatan mata. Kalau kita masih pakai fisik kita, nggak akan masuk. Kalau sekarang iya, di dunia ini apa bisa kita lihat. Tapi kita bicara akhirat, di nasut semua bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba. Iya. Oke, sekarang ini. Nah, di alam lahut, apa yang kita kerjakan? Kita beragama Islam ya. Kita beragama Islam. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia? Ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu ya belajar. Ibadah. Ngaji. Ya sholat, ngaji. Ya kan? Iya. Amal baik. Kewajiban Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan apa? Perintah. Segala apa cuman perintah? Perintah apa? Segala perintah, menjauhi larangan. Apa benar? Benar tuh. Semua orang takwa. Kita belum nyampe. Kita tahu takwa tahu enggak? Oh, itu. Perintah Allah itu ada yang lahir, ada yang batin itu nggak kelihatan. Alamnya tidak di alam ini. Saya batin ibu-ibu, dalam hati saya jelek-jelekin,
Ora ini dua purane ngono itu sampean nggak tahu kan? Enggak, Karena itu Pak. adanya bukan di alam nasut. Nggak bisa dengan itu. Itu betul nggak? Ibadah itu ismun jami liku lima yuhibbuhu wa yarduhu, ya kan, minal aqwali wal af'ali dhahiratin wa batinah. Ibadah itu satu nama, sebutan untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Bentuknya bisa ucapan didengar dan perbuatan yang bisa dilihat. Ibadah. Jadi di dunia ini kita untuk apa? Ibadah. Ibadah dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairul mahdoh, ada ibadah ritual. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, betul? Haji, zakat, itu ritual. Ada ibadah sosial, jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, bertetangga, bermasyarakat, juga ibadah. Cuma kelihatan nggak? Kelihatan, orang sholat kelihatan, puasa kelihatan. Ini syariat. Berarti ini pekerjaan di alam nasut. Kita sudah bersyariat? Sudah. Termasuk berbuat adil, menjadi saksi, itu kan syariat. Oke ya? Nah, urusan fisik apa urusan apa? Fisik. Semua diatur oleh syariat fisik. Caranya takbir, caranya wudhu, caranya tawaf, caranya sa'i. Itu semua perbuatan yang kelihatan. Jiwanya terkontrol. Bagaimana jiwanya? Terkontrol. Sampai Allahu Akbar kabiro, kira-kira jiwanya melayang kemana? Keluyuran kemana? Hatinya, pikirannya? Yang tahu jenengan sendiri. Saya ini nggak lihat karena bukan alam nasut. Betul, Pak. Nah, Supaya nggak bisa kenapa? gimana? Kenapa? Sampai masih muter-muter di sini. Kira-kira kalau muter-muter di sini terus bisa kembali nggak nanti? Nggak bisa. Sesat apa tidak? Sesat. Itu tolong disadari. Kalau pengen bisa kembali dengan selamat ke tempatnya, ikuti langkah-langkah itu. Makanya di kehidupan alam nasut, di dalam agama kita diatur dengan syariat. Ya sembahyang, ya puasa, berbuat baik dengan sesama, ini kan sedekah. Tapi hati, jiwa enggak ada. Nah, kalau kepengen jiwa ini jadi baik, karena yang kembali ke sana jiwanya loh, raganya nanti dimakan cacing ini. Cacing. Jadi ibu melihat saya, yang sampan lihat ini makanan cacing nanti di kuburan ini. Ini yang sampan lihat ini. Nah, yang kembali jiwanya. Dan ini kecuali apa terus jiwanya nggak ditata, kira-kira gimana? Sing diatur muragane tok, jiwanya nggak pernah diatur gimana? Bisa kembali. Hah? Nah, urusan jiwa ini udah menyangkut masalah batin, nggak bisa dilihat mata, nggak bisa didengar oleh telinga, nggak diucapkan dengan lesan, karena ini batin itu nggak pakai lesan, nggak pakai telinga, nggak pakai apa, tapi bisa kedengaran. Aku ngerasani sampean aja iso kok sendirian. Batin. Nah, tahu apa yang ada di batin saya? Enggak. Di batin saya barusan umur melototin saya ada. Dalam hati saya itu. Ibu-ibu bisa begitu nggak? Bisa. Bisa kan? Sampai juga apa dalam hati? Pak Warto lambene ngono aku bisa ngerti kan? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Takut kan? Nah, itu namanya alamnya disebut alam jabarut. Sampai yang tidak akan peka dan tidak bisa ngatur kalau sampai nggak masuk ke dalamnya. Bisa nggak? Merapikan sesuatu yang kita tidak bisa masuk ke ruangannya. Mungkin nggak sampai di luar bisa ngatur dan ngerapiin, bersihin ruangan yang ada di sini tanpa masuk ke dalam. Ya. Bisa. Itu sampai bersyariat dong.
Itu ada di alam nasut aturan itu di dunia ini. Alam yang nampak. Kalau mau ke sana ada jalan namanya Thoriqoh. Mori. Perlu nunggu itu. Perlu. Tenane. Terus tawajuhane piye? Datang. Alhamdulillah Bu di sini ada. Bukan nggak ada. Loh, beneran ini Bu. Thoriqoh itu yang digulung entah jiwanya. Bukan mamerin fisik. Alam ulul albab ya, itu alamnya orang yang jalannya namanya Thoriqoh. Pekerjaan Thoriqoh cuma 2. Zikir dan tafakur. Baru ulul albab itu alamnya akal. Nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa didengar telinga. Mana kenapa jiwa bunda, jiwa galuh, jiwa Thoriqohnya dijalanin apa tidak? Katanya itu Thoriqoh, tarekat katanya. Loh, mungkin nggak? Kan harus sebaliknya gitu. Itu pun tidak cukup. Sampai di Thoriqoh itu belum cukup, karena baru dijabarut. Jadi dari sini, tak pindah ke sini, buku, baru bisa masuk. Misalnya, Pak Warno kalau dari Bandung ke Jakarta harus 4 kali naik. Pertama mana? Bandung dulu. Beli tiket dong, bis, betul nggak? Nanti dulu di Purwakarta Pak. Transit. Kalau pengen bisa jalan di Purwakarta harus apa? Ganti bis, tiket lagi. Dari Purwakarta ke Cikampek Pak. Betul nggak? Ya. Makanya ini kalau syariatnya, ibu syariatnya diperbaiki dengan benar. Kalau syariatnya udah benar, mau pindahlah ke Thoriqoh. Di sini ada alamnya namanya Jabarut. Nah, dari sini kan masih ada fase lagi namanya malah. Ini beda lagi amalannya. Amalan Thoriqoh itu cuma zikir dan tafakur. Dan kita punya amalan zikir 2. Nafi isbat 165, ismudzat 1000. Diamalkan tidak. Dari tarikat. Bagaimana mau nyampe? Makanya sampai muter-muter aja pikirannya sampean. Di sini aja terus. Bisa nyampe nggak pulang nanti? Enggak. Terus pengen pulang dengan selamat. Mau naik apa? Kendaraanmu mana? Oke, ini tolong disadari. Habis ini nanti ada lagi Bu, amalan lagi supaya bisa nembus ke alam malakut. Ada bimbingan. Nah kalau kita nggak mau ngikuti, terus mau bagaimana? Udahlah ngikut Pak Warto aja. Ya Pak Warto naik mobil lah, sampai orang mela numpak. Tinggal. Ikut enggak di kendaraan Pak Warto? Kalau mau ikut Pak Warto, Ya numpak. apa arep mlaku dhewe? Monggo nek wis iso. Godelin Pak Warno. Gondel. Godelin sarung. Enggak dulu ya sarungnya melorot. Pun bisa dipahami Bu ya. Baru nanti kembalinya ke alam lahut. Alam lahut itu alamnya Allah. Di sana itu udah nggak ada apa-apa. Yang ada hanya nikmat. Nikmat yang la ainun ro'an, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbil basar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas dalam hati pun tidak. Sehingga di sana kembali tidak ada sebutan apa? Orang udah asik dengan kenikmatan yang abadi, kekal. Di sisi Allah. itu namanya innalillahi wa inna ilaihi. Ada nggak perjalanan yang ditempuh? Ada. Seperti kita ke sini kan berfase-fase itu. Nah sekarang kita perjalanannya kan balik, pulang Kampung. tuh. Perlu nggak kendaraannya? Ngesot memang, nggak punya kendaraan. Makanya
Bu, tolong syariatnya sudah baik, ibu sholatnya udah bagus, Ramadan udah cakep, toreko jalan, amalan toreko di sini pertemuannya cuma seminggu sekali, cuma malam Jumat, nggak sampan abekan, sampan sepelekan, pengen sama kali. Bagaimana mungkin? Dari Bandung tuh lewat Purwakarta, dari Purwakarta lewat Cikampek, dari kamu ke Jakarta, dari kamu mau balik ya Jakarta, Cikampek, Purwakarta, Bandung. Paham ya? Itu kalau memang kita iman dengan hari, kalau yakin setelah dunia ini ada hari akhirat, itu yang saya tunjukkan. Nah, mau selamat apa enggak ke akhirat? Nah ini saya hanya mengingatkan, tolong ibu yang hadir, ingatkan ibu-ibu yang tidak hadir. Sopir enggak kudu saya. Saya kan bisa ngelatih sopir. Ayo kamu belajar sama saya biar bisa nyopir. Nah aku berhalangan, kowe nyerepi. Ada nggak sopir serep? Ada. Pilot serep ada nggak? Ada. Iya. Ustadz serep. Jangan, wah sopirnya bukan Pak Warto. Balik lagi. Pengen nyampe tujuan, apa pengen melihat Pak Warto? Tujuan. Kok kudu Pak Warto? Ya kan? Udah bisa dipahami ya. Itu perjalanan akhirat itu. Dulu dari akhirat, dari sisi Allah ke dunia ada fase-fase. Kembalinya ke akhirat ada fase-fase yang harus ditempuh. Oke, masing-masing ada kendaraan. Oke, saya lanjut ya, sudah selesai. Ya itu kalau memang iman wal yaumil akhir. Itu akhirnya perjalanannya. Pun sadar ya, mudah-mudahan sadar. Mulai hari ini mudah-mudahan sadar. Saya lihat besok. Sadar tenang, apa mendem? Mabuk maksudnya. Bener nggak? Ini ngomong sampai sini. Ini muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Saya tidak menghakimi jenengan. Ayo sama-sama koreksi diri kita masing-masing tentang keimanan kita. Kalau memang wabil yaumil akhir, memang iman dengan ada itu perjalanan ke akhirat. Makanya di dalam Islam ada itu dan saya yakin ibu-ibu pernah dengar istilah syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ini satu ikatan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam ajaran Islam. Nah, kalau pisah gimana? Lalu kalau sampai mesti jidok ya. Hasil telu. Nah, itu nyasar kemana nanti ini? Bisa nggak kembali ke sini? Bisa dipahami Bu? Keempat-empatnya harus ditempuh. Kalau dari Bandung ya ke Purwakarta, ya ke Cikampek. Baliknya ya ke Cikampek dulu, baru dulu, nggak lupa. Ya, jadi torekotnya di jalanan. Yang kita amalkan, Nabi Isbat itu amalan torekot. Ngaji ini juga amalan torekot, namanya tafakur. Orang mau ngapalin, tapi kita merenungkan ayat ini tidak? Dalam rangka mentafakur ini tidak? Amalan apa? Nah, tinggal zikirnya diamalkan tidak? Nah, itu pun. Jadi sekarang kalau kita dolim bukan dolimin siapa-siapa, dolimin diri Sendiri. Padahal kita disuruh Adil. terhadap diri Sendiri. Kalau sama diri sendiri aja nggak adil, baru-baru mau adil sama suami. Oke? Tambahan bajunya lebih banyak daripada baju suami. Karena kan suaminya beliin kaos kayak. Kalau lagi shopping, lagi nutul-nutul shopping, wah bedak ini. Suami kayak beliin selipak. Udah Pak, udah dibeli. Udah ya, adil namanya. Udah ya, wal yaumil akhir. Jadi siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak iman Rasul, malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, hari akhir, faqad dholalam ba'ida, maka sungguh mereka itu orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Perjalanannya masih jauh, bro. Baru dinasut sekarang. Oh, jauh uplek-uplek. Nantinya bukan jadi orang yang ahli makrifat, malah jadi ahli makrifat. Mae repot terus. Makrifat. Katanya itu ajaran Islam. Oke. Tahu lah. Sekali lagi penutup satu ayat. Oke ya.
Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa dadu kufron lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Iman dulu. Iman ya sekarang ya. Summa kafaru, setelah iman kemudian dia kufur. Habis kufur summa amanu, kemudian dia iman lagi. Ya, habis iman summa kafaru, kemudian dia kufur lagi. Sumasdadu kufron, kemudian Allah akan tambahkan kekufurannya. Nah, sumasdadu kufron plus lam yakunillahu liyaghfira lahum, dia tidak jumpai Allah untuk memberikan ampunan kepada mereka. Wala liyahdiyahum, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk sabila menuju jalannya. Berarti termasuk dolalan kaidah, orang yang sesat dan sesat jauh. Jadi innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman. Orang beriman mesti gelem ngaji. Summa kafaru, kemudian kufur. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ngaji summa kafaru kemudian tidak ngaji, summa amanu kemudian ngaji lagi, summa kafaru kemudian dia tidak ngaji lagi, sumasdadu kufron, maka akan ditambahkan males ngajinya. Betul apa tidak? Yang ditambah-tambah malesnya, makanya harus diberontak. Begitu menjelang isya makan, ojo nunggu adzan. Ono kemajuan isya adzan. Adzan udah la ilaha illallah. Itu udah selesai adzan, belum qomat. Oh enggak loh guys, qomat tuh baru qomat. Males deh. Akhirnya masuk itu nanti terus ya. Coba sama dengar. Orang yang tadinya rajin ngaji, kemudian bolos, kemudian ngaji lagi, kemudian bolos lagi. Makin lama makin tambah males mau ngajinya, akan tambah makin rajin ngajinya. Males Itu. malah keluar. Pun paham nggih? Pun hati-hati. Jangan sampai nanti Allah golongan kita konsekuen minta ihdinas siratal Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nggak mau masuk pada jalannya orang yang tersesat. Waladdallin, dolin itu sesat. Kalau dolim itu aniaya. Paham ya? Shadaqallahul azim. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahan yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu